Uang di rekening orang tuamu jangan kelamaan dianggurin, bre. Entar diambil sama pemerintah. Mending buru-buru dipakai buat beli laptop gaming yang super kencang. Kayak laptop ini nih. Ini adalah Acer Predator Helios Neo 16S AI yang udah pakai prosesor laptop terkencang di dunia, yaitu Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX yang punya 24 core dengan turbo clock up to 5,4 GHz. Prosesor ini juga udah dibekali NPU Intel AI Boost dengan kemampuan up to 13 TOPS yang udah cukup buat jalanin task berbasis AI yang ringan seperti Windows Studio Effect, Live Caption, ataupun Paint Co-Creator. Tapi ya sebelum 5 review Asus ya mengenai spesifikasi lengkap dengan performanya juga, kita intip dulu desain dari laptop yang satu ini biar ya uang di rekening kamu kepake tuh, biar nggak diambil sama pemerintah. Jadi bre, Predator Helios di tahun ini kedatangan keluarga baru yaitu Helios Neo 16S AI. S di sini tentu aja artinya slim, karena memang sasis dari laptop ini nggak sampai 2 cm. Lebih tepatnya di 18,9 mm bre. Tapi walau udah setipis ini, tetap dikasih port LAN kok. Aman, ini kan laptop gaming. Dan buat percolokan duniawi ternyata cukup komplit dan tersebar rata di 3 frame ya. Bahkan port USB-nya totalnya ada 5 buah. 3 port USB Type A dan 2 port USB Type C yang salah satunya udah Thunderbolt. Selain itu ada port HDMI, port power, port jack combo audio, dan ada slot micro SD reader. Oke, balik lagi ke desain laptop ini bre. Menurutku pribadi ini salah satu Predator tercantik. Selain slim, desain bokongnya juga tampil modern tapi tetap mempertahankan kesan slimnya. Di sisi punggung tentu ada emboss Predator yang bisa nyala-nyala RGB. Tapi kalau nyala RGB-nya dimatiin, misterius banget pak ya. Cuma yang cukup disayangkan ya, hinge atau engselnya itu cuma bisa dibuka segini, belum bisa dibuka sampai rata 180 derajat bre. Padahal letak engselnya ini udah di atas loh. Ini kalian harus hati-hati pak ya. Jangan sampai ada bocil atau ya anak kecil tiba-tiba jebret gitu ya. Engselnya bisa patah tuh ya. Oke, sekarang kita pindah ke area keyboard ya. Tentu pakai layout full size dan punya backlit RGB yang nyala-nyalanya itu bisa kita pilih-pilih via software Predator Sense. Lagi-lagi kritik dari kami di keyboardnya Acer tentu aja perihal heritage of power button yang lagi-lagi terlupakan di sini ya. Padahal ya ini laptop gaming, harusnya power buttonnya tuh jangan disatuin sama keyboard lah gitu ya. Yang di kiri ini shortcut button buat gonta-ganti mode performa bre. BTW kalau kalian salah fokus sama grill di atas ini bukan sebuah lubang speaker atau woofer, tapi ini adalah dummy grill doang ya. Touchpadnya kita skip aja ya. Lagian yang beli laptop ini pasti mouse gamingnya minimal SteelSeries atau Logitech atau Razer lah ya. Karena kan laptop gaming jarang banget ada yang pakai touchpad buat main Dota 2 ataupun CS gitu. Aneh sih kalau ada yang main game CS pakai touchpad ya. Aneh sekali. Sekarang kita naik ke sisi layarnya. Spesifikasinya jelas rata kanan dan udah pakai panel OLED ya. Apa itu IPS pak? Ini pakai panel OLED yang super tajam dan akurat. Jadi nggak cuma buat gaming, tapi bisa juga diandelin buat keperluan produktivitas, buat ngedit video, buat 3D rendering, buat color grading dan lain sebagainya itu bisa banget ya. Spesifikasi lengkapnya, ini panel berukuran 16 inci dengan rasio 16:10 dan resolusinya tuh udah tinggi di 2K atau 2560x1600p dengan refresh rate yang sangat kencang di 240 Hz. 240 Hz, bukan lagi 180 Hz, apalagi 144 Hz ya. Kualitas panel OLED-nya numero uno ya kan. Coverage gambut P3-nya itu mencapai 99% dengan rata-rata akurasi di bawah 1 delta. Sangat nice sekali ya. Tapi memang ya buat angka brightness-nya masih nggak seterang abang-abangnya dulu ya. Maksimal tuh di 412 nits dan minimumnya juga masih tinggi di 59 nits bre. Dan sekarang kita lihat utilitas Predator Sense di sini bre. Di menu homepage-nya itu ada figur robot yang posenya itu bisa berubah-ubah ngikutin mode performanya bre. Ini detail kecil yang cukup menarik buat kita. Menu-menu di sini cukup lengkap ya. Di homepage tadi selain ada si robot, ada juga tab monitoring, terus pindah ke menu skenario. Di dalamnya tuh ada sub menu mode performa, terus ada sub menu fan control, sub menu pulsar lightning, sama advanced setting ya. Terus di sebelahnya lagi tuh ada menu personal setting yang isinya tuh mulai dari GPU operating yang mirip sama MUX switch-nya Nvidia dan sebagainya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ranah spesifikasi yang lebih lengkap ya. Tapi kita mulai dulu dari baterainya bre. Kapasitasnya tuh di 76 watt hours yang masih bisa bertahan 4 jam lebih lah. Tapi memang cocoknya laptop ini jadi desktop replacement sih ya, yang standby sama charger terus. BTW adapternya punya rating 240 watt dengan charging time sekitar 1 jam. Tapi karena bobot adapternya berat, kalian bisa pakai adapter USB Type-C 100 wattnya kalau mau dibawa berpergian nih laptop bre. Oke, sekarang kembali lagi ke pembahasan spesifikasi. Jadi Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX di sini
ini merupakan line-up prosesor mobile dari keluarga Arrow Lake HX Series. HX Series sendiri dari dulu udah terkenal sebagai prosesor khusus laptop gaming berperforma tinggi atau bisa disebut workstation, bre. Prosesor ini punya 24 core total dan 24 thread yang konfigurasi core-nya terbagi jadi 8 performance core dan 16 efficiency core. Jadi bisa ngebut banget karena punya turbo clock up to 5,4 GHz. Tapi bisa juga buat daily user karena punya base clock mulai dari 2,1 GHz. Di prosesor ini juga terdapat iGPU berupa Intel Graphic. Jadi kalau settingan GPU operatingnya kalian pilih Optimus, display laptop ini bakal pindah ke iGPU mode kalau lagi kondisi idle. Jadi bisa menghemat daya, bre. Kalau buat NPU-nya, tadi udah kita mention di awal ya, jadi ya nggak usah disebut lagi lah. BTW, performa prosesor ini tentu super ngebut, pak. Skor multicore di Cinebench R23 aja itu udah tembus 30.000 poin ya. Kita juga coba tes dua mode performa, yaitu performance mode dan juga turbo mode, bre. Tapi bre, aku saranin ya pakai performance mode aja. Detailnya tuh kayak gini nih. Rata-rata clock speednya itu cuma terpaut 170 MHz doang. Tapi rata-rata fan speednya itu lumayan jauh, beda 600 RPM. Yang mana pas turbo mode, noise kipasnya itu udah mulai agak ganggu ya. Ini kita setnya fan auto. Kalau fannya maksimum itu tembus 6600 RPM, udah kayak jet ya. Yang tentu aja suaranya berisik lah, mengganggu gitu loh. Nah, buat suhunya tentu lebih adem di turbo mode, bre. 78 derajat Celcius berbanding 83 derajat Celcius. Tapi ternyata untuk selisih skor multicore-nya itu cuma 2% aja, bre. Jadi balik lagi ya, aku saranin pakai mode performance aja. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas RAM sama storage-nya ya. Memori di sini tuh kapasitasnya udah gede di 32 GB yang pastinya dual channel dengan speed up to 6400 megatransfer per second yang bisa di-upgrade, tenang aja. Sedangkan storage-nya itu kapasitasnya 1 TB dengan speed up to 7 GB per second. Oke, sekarang kita ngebahas discrete GPU-nya yaitu RTX 5070 Ti laptop. Sampai video ini dibuat, bre, ini jadi GPU laptop terkencang yang pernah kita tes. Ya kalau nanti ada 5080 ya itu yang terkencang. Yang bikin asik, bre, VRAM-nya itu udah 12 GB GDDR7. Jadi buat main game AAA pakai path tracing itu masih bisa ke handle ya kan, tanpa kendala. Nggak kayak RTX 5070 laptop yang VRAM-nya cuma 8 GB itu. Tapi sebelum ngebahas performa gamingnya, kita lihat dulu performance produktivitasnya. Pertama buat generate text di LM Studio, performanya sekitar 64 token per second. Terus buat generate image di aplikasi Amuse itu bisa generate satu image dalam waktu 2,3 detik aja. Itu kenceng banget, pak, ya kan. Oke, sekarang kita lanjut ke performa 3D renderingnya di aplikasi Blender. Render scene Barbershop yang kontennya itu cukup kompleks bisa kelar dalam waktu 1 menit 22 detik aja. Itu lebih cepat 15 detik dari RTX 5070 polos. Dan untuk tes produktivitas terakhir ada rendering test di Premiere Pro 2025. Previewnya kagak usah ditanya, bre. Tentu aja lancar jaya, aman sentosa ya. Dan render time video 4K durasinya 10 menit video itu kelar dalam waktu 4 menit kurang. Sedangkan video 1080p durasinya 10 menit itu beres dalam waktu 1 menit lebih dikit. Oke, dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Performa gamingnya gimana, bang? Seperti yang udah kita mention, dengan VRAM 12 GB dan teknologi DLSS for multi-frame generation, tentu ya laptop ini bisa dengan mudah main game AAA di settingan high resolution dengan preset rata kanan pastinya. Bahkan kalian bisa nikmatin visual quality yang jauh lebih realistis dengan teknologi path tracing yang ada di beberapa game ya. Kayak misalkan di game Doom The Dark Age berikut, main di resolusi 2K dengan preset rata kanan dan pakai path tracing, kita masih bisa dapat 96 FPS rata-ratanya, bre. Sedangkan kalau tanpa path tracing bisa tembus 150 FPS lebih. Kalau main di resolusi 4K tanpa path tracing ternyata masih sangat enjoy karena dapat 100 FPS rata-ratanya. Oke, sekarang kita lanjut game kedua yang punya fitur path tracing juga, ada Cyberpunk 2077. Kalau main di resolusi 4K ternyata masih playable meskipun path tracingnya aktif. Apalagi kalau diturunin ke resolusi 2K, rata-rata FPS-nya masih di atas 90 FPS, bre. Game ketiga ada Monster Hunter Wilds dengan preset highest dan ray tracing high. Performa di resolusi 4K-nya itu masih tembus ratusan FPS nih ya. Sedangkan kalau cuma di resolusi 2K, rata-rata FPS-nya udah mepetin 180 FPS, bre. Dan sekarang kita lanjut ke Black Myth Wukong, main pakai preset cinematic dan ray tracing-nya very high di resolusi 4K, ternyata masih playable di 74 FPS rata-ratanya. Sedangkan kalau diturunin ke resolusi 2K, rata-ratanya masih tembus 117 FPS, bre. Kalau performa game yang belum support multi-frame generation gimana? Kita ada sampel game Forza Horizon 5 yang kita tes di preset extreme dengan ray tracing ultra. Performa di resolusi 4K-nya itu masih lumayan tinggi di 80 FPS, sedangkan di resolusi 2K itu naik hampir 2 kali lipat, bre, di 140 FPS rata-ratanya. Kalau sampel game kompetitifnya kita ada 2 game nih. Pertama ada Dota 2 dengan preset ultra, di resolusi 4K itu masih tembus 100-an FPS, beda sekitar 40 FPS sama performa 2K-nya. Terus di game CS2 kita tes di preset high, performa 4K-nya juga masih tembus ratusan FPS. Tapi kalau turun ke resolusi 2K atau native bawaan laptop ini, bedanya sekitar 60 FPS, bre. Gimana, bre, untuk performa
performanya. Kalian udah tergiur belum sama performa gamingnya di laptop ini? Main game AAA rata kanan di resolusi 4K pun masih tembus ratusan FPS, bre. Masa iya masih belum tergiur? Harga laptop ini juga menarik banget ya. Berapa sih bang harganya? Oke, ntaran aja dah kita bahas di kesimpulan ya. Sekarang kita lanjut ngebahas suhunya dulu. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu dong untuk konfigurasi cooling sistemnya. Total itu ada 5 buah heat pipe yang salah duanya itu memanjang dari kiri sampai kanan board ini, bre. Dua kipasnya udah pakai Aeroblade generasi kelima. Terus buat heatsinknya ada 4 titik pembuangan panas, dan terakhir buat thermal pastanya sudah jelas sudah pakai liquid metal dong ya kan, buat ngehandle kedua monster yang ada di laptop ini. Suhu prosesor kita ambil datanya dari stress test di Bench R23 selama 10 menit. Kalau pakai turbo mode rata-rata suhunya tuh di 78 derajat Celcius dengan rata-rata TDP di 75 watt. Sedangkan di performance mode rata-rata suhunya di 83 derajat Celcius dengan TDP di 85 watt rata-ratanya. Kalau buat suhu GPU-nya kita tes di performance mode aja ya. Di stress test full max 10 menit suhunya tuh mentok di 78 derajat Celcius dengan TGP mentok di 100 watt. Nah itu dia ya untuk suhu yang berdasarkan sensor, bre. Kalau suhu permukaannya gimana? Ini kita rekam pas lagi main game Doom The Dark Age, game terberat saat ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini masih adem banget, bre. Titik hotspotnya tuh nggak nyampe 42 derajat Celcius. Bahkan area di atas kipas bisa di bawah 30 derajat Celcius, bre. Cooling yang mantap. Terakhir kita bahas utilitas yang ada di laptop ini, mulai dari speaker ya. Jujur bre, speaker stereo hasil tuningan dari DTS:X ini masih belum semerdu speaker laptop premium lain gitu ya. Nah ini untuk sampel speakernya. Kalau buat webcamnya tentu ya udah dikasih yang proper banget buat kebutuhan meeting online. Bisa rekam video up to 1080p 30fps yang dilengkapi fitur Acer Purified View dan juga Acer Purified Face 2.0. Dan berikut untuk sampel webcamnya. Ini adalah pengetesan webcamnya dengan kualitas 1080p 30fps. Di dalam ruangan cahaya yang cukup tanpa ada tambahan cahaya lain. Dan ada fitur-fitur lainnya seperti Acer Purified View dan Acer Purified Voice. Coba kita aktifkan Windows Studio Effect dulu. Di sini ada background effect. Ada standar blur dan portrait blur seperti biasa. Lalu ada eye contact juga seperti biasa. Dan ada juga automatic framing. Ini coba kita aktifkan. Lalu kita coba aktifkan Acer Purified View. Kira-kira perbedaannya seperti ini. Dan ini super sharp. Lalu kita coba aktifkan Acer Purified Voice. Dan ini dalam keadaan tidak aktif Acer Purified Voice-nya. Lalu kita coba putar sebuah video YouTube. Dan kira-kira seperti ini suaranya. Dan kita aktifkan AI Noise Reduction-nya. Kira-kira seperti ini. Setelah diaktifkan AI Noise Reduction-nya. Kira-kira gimana menurut kalian? Seperti inilah pengetesan webcam-nya. Soal operating sistemnya tentu ya udah dapat Windows 11 teraktivasi lengkap dengan Microsoft Office Home 2024. Dan buat after sales-nya, Acer ngasih masa garansi selama 3 tahun spare part dan service plus 1 tahun garansi Accidental Damage Protection alias ADP. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 39 juta, laptop ini udah lebih dari cukup deh buat dijadiin desktop replacement buat kerjaan berat atau workstation gitu ya. Bahkan ya buat 3D rendering sekalipun karena udah dibekali 2 monster bos yaitu Intel Core Ultra 9 prosesor 275AX dan RTX 5070 Ti 12GB VRAM GDDR7. Kalian bisa lihat sendiri untuk performa gamingnya kayak gimana pak. Layarnya juga udah super mantap dengan panel OLED 240Hz 2K. OLED loh bro ini bro. Terus desainnya makin cakep aja dan makin tipis aja yang tetap mempertahankan identitas Predator yang sangar tadi ya kan. Dan tentu aja cooling yang mantap. Super adem dan pastinya ya nggak berisik kalau kalian pakai mode performance ya. Tapi jelas ada nilai minusnya, ada nilai kurangnya bapak ya. Jujur ini minor aja tapi ya buat kalian belum tentu minor juga sih ya. Palingan soal tombol power yang menyatu dengan keyboardnya. Dan satu lagi soal speaker quality-nya itu masih belum setara sama laptop premiumnya Acer Swift gitu loh. Kenapa ya? Ayolah. Atau mungkin karena memang ini laptop gaming gitu. Jadi pakai headset aja. Coba. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian mengenai minus-minus tadi dari si Acer Predator Helios Neo 16S AI ini? Coba komen di bawah.
Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.